Shalom Next Gen, welcome to this week's online service. Oke, apa kabar teman-teman semuanya? Aku harap teman-teman Next Gen kita tetap senantiasa berada dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan kasih karunia Tuhan, dalam kita menghadapi setiap hari kita, dalam tugas kita masing-masing, dimanapun kita ditempatkan ya. Nah, pada hari ini aku mau bawa satu tema yang aku beri judul We Are Never Alone, atau kita tidak pernah sendiri. Nah, teman-teman Next Gen, siapa sih yang pernah ngerasa bahwa ketika kita melakukan tugas kita, ketika kita melakukan pekerjaan kita, baik di studi kita maupun yang sudah bekerja, siapa sih teman-teman yang pernah ngerasa mungkin aduh kok kayaknya capek nih, kok kayaknya lelah banget, kok kayaknya berat banget ya, atau yang lebih daripada itu, siapa dari teman-teman yang ngerasa bahwa kok kayaknya gue berjuang sendiri doang ya, kok kayaknya battle yang gue sedang perjuangkan ini kok kayaknya kayak gue doang gitu yang perjuangin gitu, kayak gue doang yang bertanding di area seberat ini gitu. Nah, siapa dari teman-teman yang pernah ngerasa demikian ya, seakan-akan kelihatannya nggak ada yang berjuang lagi kecuali kita sendiri di pertandingan seberat ini ya. Nah, aku mau kasih tahu teman-teman bahwa kita bisa atau kita mungkin saja mengalami hal-hal yang di atas ini ya, yang tadi aku sebutin, kalau kita tidak mengerti tujuan Tuhan menciptakan kita di dunia ini apa ya. Kalau itu terjadi dan kita tidak segera mengatasinya, ya, mau seberapa kali pun kita sudah keluar daripada tempat itu, ya, kita pasti akan menjadi terjebak di situ lagi, ya, dan ujung-ujungnya kita bisa kembali ke gaya hidup kita yang lama, ya, ke manusia lama kita yang belum meninggalkan perbuatan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya penting untuk kita tahu bahwa di sini kita tidak berlomba sendirian aja di pertandingan ini. Ya, dalam pertandingan iman kita masing-masing, apapun yang kita hadapi, ya teman-teman nggak pernah sendiri. Ya. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa baca dulu di Ibrani 12 ayat 1 dan 2, teman-teman. Ya. Aku buka dulu di sini Ibrani 12 ayat pertama dan yang kedua. Nah, judul perikopnya adalah nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat pertama dan kedua dari Ibrani 12, firman Tuhan bilang begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, jadi ayat pertama tadi berbicara tentang perlombaan yang diwajibkan bagi kita semua, teman-teman. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita tuh apa aja sih? Ada banyak, ya, ada beberapa. Misalnya, menjaga kekudusan, ya, atau menjadi berbeda dengan dunia. Kemudian daripada itu juga, mungkin perlombaan yang diwajibkan bagi kita adalah mengerjakan visi yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ya, makanya dalam menjalani pertandingan iman ini ada kemungkinan di mana kita bisa merasa bahwa kita hanya berjuang sendiri. Tapi teman-teman, jangan pernah takut, jangan pernah ngerasa bahwa kita berjuang sendiri aja. Ya. Kenapa demikian? Ada beberapa hal yang mau aku sharingin hari ini, ya. Yang pertama, kita tidak akan perlu merasa sendiri kalau kita memulai dan kita mengakhiri dengan benar. Maksudnya bagaimana? Ya, maksud aku di sini adalah we begin and we end with Jesus in mind. Kita mulai dan kita akhiri dengan Yesus selalu yang di pusat kita. Yang jadi pusat perhatian kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Kolose 3:23, teman-teman. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita kerjakanlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Jadi semua yang kita kerjakan itu harus kita pusatkan semuanya untuk Tuhan saja semata. Ya.
dari hal apapun yang kita kerjakan, always put Jesus in the first place, in the highest place. Ya, bahkan dalam doa kita sebelum kita mulai mengerjakan sesuatu, kita bilang ke Tuhan bahwa Tuhan, inilah Tuhan pekerjaanku, aku memulai dan aku melakukannya ini untuk Engkau. Semua yang aku kerjakan, semuanya hanya buat Engkau. Ya, dan begitu kita sudah menyelesaikan tugas kita akhiri juga dengan mengucap syukur kepada Tuhan. End it with Jesus as well. Mengucap syukurlah bahwa kita diberikan kekuatan untuk menyelesaikan tugas kita pada hari itu, pada bulan itu, pada tahun itu, apapun pekerjaan yang kita selesaikan. Mengucap syukurlah bahwa kita dikuatkan untuk menyelesaikan tugas kita pada waktu yang Tuhan tetapkan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kita nggak pernah sendiri karena Tuhan sendiri selalu berjalan bersama dengan kita. Ya. Jadi melanjutkan dari yang poin pertama tadi, ketika kita memulai dan kita mengakhiri dengan Tuhan Yesus di pikiran kita, di pusat perhatian kita juga harus ingat, kita juga harus sadar bahwa sepanjang perjalanan itu Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan kita. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ketika kita berjalan terus di dalam koridornya Tuhan, ketika kita setia dalam jalur pertandingan iman kita, ya, Tuhan ngomong sama seperti ketika Tuhan ngomong ke Yosua, ya, di Yosua 1 ayat 5. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, jadi ingat teman-teman, sepanjang perjalanan kita, kalau Tuhan yang memberikan satu tugas buat kita, Tuhan yang mempercayakan satu task atau satu assignment buat kita, Tuhan pasti gak akan meninggalkan kita. Ya, dan Tuhan pasti selalu ada buat kita. Bahkan Tuhan ada untuk meringankan beban kita. Ya, kan Tuhan sendiri bilang, kalau kita letih, lesu, dan berbeban berat dari ketika kita mengerjakan tugas kita, mari datanglah kepadaku. Ya, karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan buat kita semua. So teman-teman, ingat sekali lagi, sepanjang perjalanan kehidupan kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. That's why kita nggak perlu merasa sendiri, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita nggak sendiri di pertandingan ini? Ya, dalam pertandingan iman kita. Karena yang ketiga adalah kita punya saudara-saudara juga yang berjuang juga bersama-sama dengan kita. Ya. So jangan pernah sekali-sekali kita berpikir bahwa kita hanya sendiri ketika kita menghidupi hidup yang sesuai dengan maunya Tuhan, gitu. Karena anak-anak Tuhan dimanapun berada, semuanya juga sedang dalam perlombaan yang sama. Ya. Di 1 Petrus 5 ayat 9, teman-teman. Bagian terakhirnya dari ayat 9 ini bilang, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi kita dikuatkan dari ayat ini, teman-teman, bahwa ternyata kita nggak berjuang sendiri. Semua anak-anak Tuhan mengalami perlombaan iman yang sama, mengalami pertandingan iman yang sama. Oleh karena itu, jangan pernah merasa bahwa kita sendiri. Dan kita selalu punya yang namanya saudara-saudari dalam Kristus yang menjalani pertandingan sama. Makanya kita bilang pentingnya sebuah komunitas itu di situ. Karena di dalam komunitas ini kita yang walaupun kita dalam pertandingan iman sendiri-sendiri, tapi kita belajar untuk saling mensupport, saling menguatkan, ya, saling belajar satu sama lain dari pengalaman hidup masing-masing anak Tuhan. Ya, ketika kita sharing di dalam komunitas kita belajar, ya, kita belajar untuk bagaimana pengalaman hidup saudara-saudari kita bersama dengan Tuhan. Dan dari situ kita bisa, aku percaya itu akan menjadi satu berkat buat kita juga, satu kekuatan buat kita untuk terus setia dalam pertandingan iman kita. Ya. Jadi sekali lagi ingat bahwa we're all in this together, bersama dengan saudara-saudari kita di dalam Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, kenapa kita nggak pernah sendiri dalam pertandingan iman kita ini? Karena percaya atau enggak, udah ada yang lebih dahulu melewati pertandingan-pertandingan iman kita ini. Ya ibaratnya kalau aku bilang kakak-kakak seperguruan kita yang udah melewati pertandingan iman ini. Contohnya siapa? Yusuf. Ya. Ketika kita bilang bahwa goal kita
pertandingan iman kita adalah menjaga kekudusan. Yusuf sudah pernah melewati itu semua. Waktu kita bilang bahwa pertandingan iman kita adalah menjadi berbeda dengan dunia, kita belajar ada pemuda-pemuda yang bernama Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego yang sudah berjalan melewati itu semua terlebih dahulu. Kemudian kalau misalnya kita bilang bahwa goal kita, pertandingan iman kita adalah mengerjakan visi surgawi dari Tuhan. Ya, Musa membawa keluar bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Kemudian contoh yang paling kita tahu, Tuhan Yesus mengerjakan perintah Bapa kepada Dia untuk menjadi penebus bagi dosa kita semua. Nah, karena itu sekali lagi ketika kita menjalani pertandingan iman kita ini, sadarlah bahwa udah ada terlebih dahulu yang udah melewati pertandingan ini. Dan kalau mereka bisa berhasil di dalam Tuhan, aku percaya dan yakin kita juga bisa berhasil di dalam Tuhan. So teman-teman, sekali lagi itulah poin dari sharing aku pada hari ini. Jadi jangan pernah teman-teman merasa sendiri, karena kita tahu yang paling penting Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita sepanjang perjalanan kita. Ya, aku harap sharing ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa yang baik, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan bahwa sharing hari ini kembali mengingatkan kami bahwa kami tidak pernah sendiri dalam pertandingan iman kami. Kami selalu punya Tuhan, kami selalu punya Engkau yang menyertai setiap langkah kami. Gak cuma Engkau ya Tuhan Yesus, kami juga punya saudara-saudari kami di dalam Engkau Tuhan Yesus yang bersama-sama membangun, saling memberkati, saling mengasah satu sama lain, sehingga kami boleh dalam setiap pertandingan iman kami masing-masing, kami boleh berlari sejauh mungkin, kami boleh tetap setia sampai pada akhirnya. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tapi hanya karena penyertaan dan kasih karunia-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus kuat, untuk terus teguh, untuk terus setia dalam pertandingan kami masing-masing. Dan biarlah Tuhan, ketika kami mencapai garis akhir, Engkau boleh temukan kami setia, dan kami boleh mendengar Engkau berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan ini. Kami bersyukur dan kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sekian untuk ibadah next pada hari ini. Sampai jumpa di ibadah next berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.